Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hamka, mahasiswa Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau, jurusan Tadris IPS, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan mengenai materi membangun masyarakat madani. Baiklah, pada materi ini kita akan terangkan yang pertama, yaitu mengenai pengertiannya. Secara definisi, istilah yang populer dengan masyarakat madani ini berangkat dari istilah madaniyah dalam bahasa Arab, yang kemudian berkembang menjadi istilah masyarakat madani yang diartikan dengan peradaban. Peradaban itu kita bisa mengartikannya di mana terjadi sebuah aktivitas manusia dari masa ke masa yang mengalami kemajuan terus-menerus dan adanya kebudayaan terjadi dalam peradaban tersebut. Sedangkan kata madaniyah semakna dengan kata tamadana, ya tamadanu, tamaddun, yang juga semakna dengan al-hadarah. Menurut seorang tokoh yang bernama Anwar Ibrahim, masyarakat madani merupakan sistem sosial yang subur yang diasaskan kepada prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan perorangan dengan kestabilan masyarakat. Di mana Anwar Ibrahim ini telah mencantumkan bahwa masyarakat madani ini lebih kepada ketentraman masyarakat dalam menjalankan suatu proses atau organisasi ataupun menjalankan dalam kondisi pemerintahan di suatu negara dengan aman, tentram dan maju. Sejarah perkembangannya, kita lihat dari yang pertama, dapat dilihat iaitu tokoh utamanya itu Aristoteles. Terjadi pada tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi. Aristoteles sudah memandang bahwa konsep civil society atau masyarakat sipil sebagai sistem kenegaraan atau identik dengan negara itu sendiri, yang mana masyarakat itu mencerminkan bagaimana keadaan negaranya. Masyarakat madani tidak terjadi di semua negara, bahkan ada negara yang baru menuju untuk menjadi masyarakat yang lebih aman, tentram dan nyaman, yaitu masyarakat madani yang agak lebih maju. Selanjutnya, konsepsi Aristoteles ini diikuti oleh Marcus Tullius Cicero, yaitu seorang tokoh pada tahun 106 sampai 43 sebelum Masehi. Ia menggunakan istilah societas civilis, yaitu sebuah komunitas yang mendominasi komunitas yang lain. Di mana kita lihat di sini dapat bahwa ada suatu komunitas yang mendominasi komunitas yang lebih kecil daripadanya. Sedangkan di Indonesia, civil society merupakan jawaban atas dominasi negara dan militer. Itu terjadi pada masa lalu di mana terjadinya penjajahan di Indonesia. Di dunia Islam, istilah masyarakat madani itu mengacu pada keberadaan Nabi di Madinah. Kerana keberadaan masyarakat madani itu bukan merupakan suatu kebetulan, akan tetapi membutuhkan proses panjang. Sehingga berbicara masyarakat madani sangat identik dengan wacana demokrasi itu sendiri. Kita dapat lihat di sini ketika Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, ia tidak lain dan tak bukan langsung melakukan pengembangan untuk membangun masyarakat madani itu sendiri dengan cara menyatukan suku-suku yang ada di Madinah agar tidak terjadi perpecahan sehingga terjadinya satu kesatuan di Madinah. Hal ini telah menjadi mempelopori bahwa Nabi Muhammad SAW merupakan tokoh penting untuk mempelopori terjadinya pembangunan masyarakat madani yang hingga sekarang terjadi. Selanjutnya kita lihat di sini itu sejarah bagaimana perjuangan Rasulullah SAW membangun masyarakat madani di Madinah. Perjuangan Rasulullah di Madinah pada waktu itu secara tidak langsung telah merintis dan memberikan format kehidupan masyarakat yang berperadaban atau madaniyah. Suatu masyarakat yang sangat heterogen baik dari sisi agama, budaya, suku dan ras. Keheterogenan dalam berbagai dimensi yang kemudian disatukan dan diikat dalam suatu ikatan dari rumusan bersama yang dikenal dengan Piagam Madinah, di mana piagam ini telah menyatukan seluruh masyarakat Madinah waktu itu dengan antara kaum muhajirin yang dibawa dari Mekah oleh Nabi Muhammad SAW saat itu hijrah ke Madinah, yang disambut dengan baik oleh kaum Ansar yang ada di Madinah. Piagam Madinah inilah yang kemudian dijadikan sebagai rujukan bersama dalam menjalankan roda pemerintahan di bawah pimpinan Rasulullah.
di mana dalam piagam tersebut masing-masing mempunyai peran dan tanggungjawab dalam menjaga dan mempertahankan Madinah adanya intervensi dari luar. Hal ini dapat kita lihat bahawa setiap kaum Ansar memiliki saudara dari kaum Muhajirin yang telah mereka anggap sebagai saudara sendiri, dan mereka membagi harta mereka kepada kaum Muhajirin sebagai bentuk dari persaudaraan mereka dan menghormati keputusan dalam perjuangan Nabi untuk membangun masyarakat Madani ini. Dan mereka juga bersatu untuk menjaga keutuhan wilayah Madinah agar tidak adanya pengaruh dari luar yang akan memecah belah mereka. Selanjutnya kita lihat itu pendapat ahli tentang kepemimpinan Rasulullah SAW membangun masyarakat Madani. Pada presentasi ini kita akan mengambil salah satu tokoh dunia yang memberikan pendapatnya tentang Rasulullah SAW dalam membangun masyarakat Madani. Tokohnya itu Robert M. Billah, seorang sosiolog terkemuka di Amerika. Ia mengungkapkan bahawa tatanan masyarakat Madinah menjadi masyarakat Madani yang dirintis Rasulullah SAW tidak bisa dipungkiri bahawa di bawah kepemimpinan masyarakat telah membuat konsep atau teori yang jauh ke depan dalam kecanggihan sosial politik. Suatu struktur yang mulai terbentuk yang kemudian dikembangkan oleh para khalifah pertama untuk menyediakan prinsip dasar penyusunan imperium dunia. Hasilnya untuk masa dan tempatnya sudah modern. Ia berpendapat sebenarnya dapat kita simpulkan bahawa Rasulullah SAW telah berhasil dalam memberikan atau membangun masyarakat Madani yang utuh dan masyarakat dapat hidup dengan nyaman, baik itu Muslim ataupun non-Muslim di daerah Muslim, baik secara sosial ataupun politik. Lalu hal tersebut disempurnakan oleh para khalifah yang setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Para khalifah menyempurnakannya dengan menerapkan aturan-aturan ataupun melakukan pengembangan dalam sosial, bermasyarakat dan hubungan-hubungan politik terhadap negara-negara lain dengan cara menyebarkan Islam secara damai dan tidak adanya pertumpahan darah, kecuali terjadinya peperangan antara kaum salib yang menolak secara keras. Selanjutnya yaitu konsep kenegaraan yang dibangun oleh Rasulullah SAW tidaklah eksklusif dan rasial, akan tetapi sangat inklusif dan pluralis yang lahir dari suatu fenomena sosial historis di mana semua lapisan masyarakat atau tanpa memandang latar belakang status sosial dan budayanya diberdayakan dan dapat berpartisipasi, merasa memiliki dan bertanggungjawab atas kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Pada masa ini, Nabi Muhammad SAW lebih cenderung mengutamakan kebersamaan dan heterogen dapat disatukannya dengan sangat baik. Dapat kita lihat bagaimana banyaknya kaum yang sangat berbeda datang ke Arab hanya untuk berada di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Dan di sini tidak ada perbedaan atau intimidasi yang terjadi pada masa Rasulullah SAW memimpin. Dan hal ini telah membuktikan bahawa Rasulullah SAW telah berhasil dalam membangun masyarakat yang madani. Selanjutnya, pengembangan masyarakat madani di Indonesia. Dapat kita lihat dari era kemerdekaan, pembangunan masyarakat madani di Indonesia agak tercemar oleh banyaknya kasus pelanggaran HAM sampai kasus koruptif, sampai pada Orde Baru juga menekan dan memasung hak rakyat dalam bersuara. Bahkan sampai era sekarang masih terjadi hal ini, di mana pelanggaran HAM yang banyak dikatakan terjadi di Papua ataupun kasus korupsi yang sulit diatasi. Isu-isu antara agama sering terjadi antara minoritas dengan mayoritas. Terlepas dari semua hal itu, Indonesia terus berupaya menerapkan kerukunan rakyat dan mendapatkan haknya serta ikut menjadi bagian dari dunia dalam menjalankan masyarakat yang madani. Akan tetapi apabila masyarakat Muslim Indonesia mempunyai paradigma tentang demokrasi berbasis Islam yang mempunyai pengertian bahawa Islam adalah sistem nilai yang membenarkan dan mendukung sistem politik demokrasi kerana Islam di dalam dirinya, tetapi juga adanya konsep ijtihad atau konsensus. Dengan demikian pada tahun-tahun mendatang Indonesia akan menjadi sebuah negara pertama
yang menganut sistem demokrasi berbasis Islam terbesar di dunia. Baiklah, sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat dan dapat dimengerti dan dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.